Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Adila dengan NIM 238820100041 dari kelas P2K semester 6 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar tema analisis wacana naratif perspektif Vladimir Propp pada mata kuliah Wacana Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Irpa Anggriani Wiharja, MPD. Yang pertama ada pendahuluan, teman-teman bisa lihat di sini. Analisis wacana naratif merupakan cara untuk memahami bagaimana sebuah cerita dibangun, baik segi alur, struktur, maupun peran tokohnya. Salah satu tokoh penting dalam kajian ini adalah Vladimir Propp melalui karyanya Morphology of the Vocal. Pendekatan ini penting karena membantu kita dalam memahami struktur cerita, menemukan pola naratif, serta mengetahui makna di balik alur cerita. Siapakah Vladimir Propp? Vladimir Propp lahir pada tahun 1895 dan meninggal pada tahun 1970. Beliau adalah seorang folkloris dan sarjana Rusia yang memberikan kontribusi monumental dalam studi naratifnya. Ia dikenal sebagai pelopor analisis struktural cerita rakyat melalui karya utamanya, yaitu Morphology of the Vocal, yang diterbitkan pada tahun 1928. Dalam karya tersebut, Propp menganalisis 100 cerita rakyat Rusia dan menemukan pola-pola naratif universal yang mendasari struktur cerita. Pendekatannya yang sistematis membuka jalan bagi perkembangan narratologi modern dan mempengaruhi berbagai bidang seperti sastra, antropologi, dan studi media. Selanjutnya ada fungsi naratif Vladimir Propp. Vladimir Propp mengidentifikasi ada 31 fungsi naratif yang membentuk struktur dasar cerita rakyat. Fungsi-fungsi ini merupakan unit tindakan yang konsisten muncul dalam berbagai narasi tradisional. Setiap fungsi berperan sebagai unsur pembangun cerita yang membentuk alur dari awal hingga akhir. Urutan fungsi ini cenderung tetap, meskipun tidak semua fungsi harus hadir dalam setiap cerita. Pemahaman tentang fungsi naratif membantu kita menganalisis struktur mendalam sebuah narasi. Pertama ada interdiksi, yaitu larangan yang diberikan kepada pahlawan sehingga menjadi pemicu konflik ketika dilanggar. Kedua, pelanggaran, yaitu tindakan melanggar larangan yang membuka jalan bagi petualangan. Ketiga, pengujian, yaitu ujian yang harus dihadapi pahlawan untuk membuktikan kelayakannya. Keempat, pemberian bantuan, yaitu pahlawan menerima alat ajaib atau bantuan setelah lulus ujian. Ada 7 tokoh peran utama dalam narasi. Yang pertama ada hero atau pahlawan, yang dimana tokoh utama yang menjalankan misi dan menghadapi tantangan. Kedua ada villain, yaitu penjahat, peran antagonis yang menciptakan konflik dan menghalangi pahlawan. Yang ketiga ada donor, pemberi, memberikan objek magic atau bantuan kepada pahlawan. Keempat ada helper atau pembantu, membantu pahlawan dalam perjalanan dan mengatasi rintangan. Peran tokoh lainnya adalah seperti princess atau prize, putri atau hadiah, tujuan akhir yang diperjuangkan oleh pahlawan. Yang keenam ada dispatcher, yaitu pengirim, mengirim pahlawan dalam misi atau petualangan. Yang terakhir ada false hero, yaitu pahlawan palsu yang mengklaim pencapaian pahlawan secara tidak sah. Ketujuh peran ini membentuk struktur dasar dalam cerita rakyat dan narasi tradisional menurut analisis Propp. Selanjutnya, analisis wacana naratif dengan pendekatan Propp. Pertama, strukturisasi cerita, yaitu menstrukturkan cerita berdasarkan fungsi naratif dan peran tokoh yang sistematis. Dua, pola universal, yaitu mengidentifikasi pola narasi universal yang hadir dalam berbagai cerita lintas budaya. 3. Analisis teks sastra
penerapan dalam analisis teks sastra untuk mengungkap struktur naratif tersembunyi. Keempat, cerita rakyat. Aplikasi dalam kajian cerita rakyat untuk memahami elemen pembangun narasi tradisional. Kelima, identifikasi fungsi. Pemetaan 31 fungsi naratif prop dalam setiap alur cerita yang dianalisis. Terakhir yaitu keenam, peran tokoh, yaitu mengklasifikasikan karakter berdasarkan 7 peran tokoh dalam kerangka prop. Baik teman-teman, di sini ada contoh analisis naratif yang berjudul Bawang Merah, Bawang Putih. Nah, di sini yang pertama ada cerita, yaitu ceritanya bawang merah, bawang putih. Kedua, ada fungsi. Fungsi di sini sudah interdiksi, pelanggaran, dan pengujian. Ketiga, hero, yang dimana bawang putih yang berperan sebagai protagonis. Nah, keempat, di sini villains, yaitu bawang merah dan ibu tiri yang berperan sebagai antagonis. Yang kelima, ada donor, nenek di sungai. Yang keenam, ada hadiah, labu emas sebagai imbalan dan mendapatkan kebahagiaan serta harta. Nah, jika dilihat dari alurnya, cerita ini menunjukkan pola dari penderitaan, kemudian usaha, lalu mendapatkan bantuan, sehingga akhirnya memperoleh kebahagiaan. Kelebihan dan keterbatasan pendekatan prop. Kelebihan di sini adalah pertama, sistematis dan struktur dalam menganalisis cerita. Kedua, bersifat universal, dapat diterapkan pada berbagai cerita rakyat. Ketiga, membantu pemahaman mendalam tentang struktur naratif. Keempat, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk dianalisis. Dan kelima, mengungkap pola-pola tersembunyi dalam narasi. Itu merupakan bentuk dalam kelebihan pendekatan prop. Selanjutnya, keterbatasan pendekatan prop. Pertama, terlalu raik, yaitu kaku dalam penerapannya. Dua, kurang memperhatikan konteks budaya lokal. Tiga, sulit diterapkan pada variasi cerita modern. Empat, fokus pada cerita rakyat Rusia belum tentu cocok untuk semua budaya. Kelima, mengabaikan aspek estetika dan gaya bahasa. Baiklah teman-teman, ini merupakan ringkasan intisari, yaitu rangkuman, di mana teori Vladimir Prop memberikan kerangka sistematis untuk memahami struktur naratif dalam cerita rakyat dan karya sastra. Melalui identifikasi 31 fungsi naratif dan 7 peran tokoh, pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap pola-pola universal yang mendasari berbagai narasi. Meskipun memiliki keterbatasan, kontribusi prop tetap menjadi pondasi penting dalam studi naratologi dan analisis wacana kontemporer. Prop membantu mengidentifikasi pola naratif dasar yang terdapat dalam berbagai cerita dari berbagai budaya. Fungsi naratif dan peran tokoh merupakan elemen kunci dalam melakukan analisis wacana naratif secara sistematis. Pendekatan prop tetap relevan dan aplikatif dalam kajian sastra, pendidikan, serta pengembangan kreativitas penulisan. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman untuk kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.